klik like, follow, atau subscribe ya. Karena bisa jadi, dengan membagikan kisah ini, kamu sedang menyelamatkan hati seorang anak yang hampir kehilangan cintanya. Mari terus berbagi cahaya, sekecil apapun itu. Kisah 102, Surat Kecil untuk Mama Papa. Kami bertahan karena cinta dan tuntunan Nabi. Waktu itu, aku baru kelas 5 SD. Di luar kamar, suara keras itu kembali terdengar. Mama menangis, Papa terdiam, dan aku hanya bisa menulis. Aku tulis di secari kertas kecil. Mama, Papa, jangan pisah. Kalau Mama sedih, aku juga ikut sedih. Kalau Papa pergi, aku nggak tahu lagi harus panggil siapa tiap pagi. Aku janji akan lebih nurut, asal kita tetap bersama. Kertas itu aku selipkan di bawah pintu. Lalu aku berdoa semalaman. Semoga mereka membacanya. Pagi harinya suasana masih sunyi, tapi tak ada lagi suara bentakan. Aku lihat Mama menangis, tapi kali ini di pelukan Papa. Dan saat aku masuk, mereka memelukku juga. Terima kasih ya nak, suratmu yang menyadarkan kami, kata Papa dengan suara berat. Rupanya mereka berdua sudah kehabisan cara untuk bicara. Tiap kali mencoba bicara langsung, malah saling menyakiti. Tapi karena membaca surat dariku, mereka mulai saling menulis juga. Ya, Mama dan Papa mulai berkomunikasi lewat surat. Saling curhat di kertas. Kadang pagi Mama meninggalkan catatan kecil di meja makan. Maaf ya kalau kemarin aku terlalu keras. Aku juga lelah, tapi aku tetap cinta. Papa membalas dengan tulisan sederhana di balik struk belanja. Aku juga minta maaf, aku akan belajar sabar. Terima kasih sudah bertahan. Surat-surat kecil itu jadi jembatan yang dulu hilang. Seperti terapi hati, tapi jauh lebih murah daripada terapi psikolog yang mahal. Dan lebih manjur, karena isinya adalah kejujuran yang tulus. Dulu, Rasulullah juga mengajarkan kita tentang sabar dan menyelesaikan masalah dengan kasih. Beliau tak pernah menyuruh pasangan untuk langsung berpisah saat kecewa. Beliau memisahkan tempat tidur, bukan rumah. Beliau memberi waktu, bukan amarah. Saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Dari tuntunan itu, Mama dan Papa mulai belajar lagi. Ikut kajian bersama, menulis surat saat marah bukan saling membentak, dan sekarang adikku pun tumbuh dalam rumah yang lebih hangat. Kami bertahan bukan karena tak pernah bertengkar, tapi karena memilih untuk memperbaiki, bukan pergi. Karena anak-anak tak butuh rumah yang mewah, cukup rumah yang utuh dan dua orang tua yang saling memaafkan. Dan jika kamu sekarang berada di ambang retaknya rumah tangga, tenang, mungkin hatimu hanya butuh jeda. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat kembali alasan kalian dulu bersatu. Tanyakan ini dalam hati. Apakah ini benar-benar jalan satu-satunya? Atau aku hanya butuh belajar dari kisah Rasulullah yang penuh kasih? Jika belum siap bicara, tulislah. Jika belum siap memaafkan, cobalah dulu memahami. Cinta yang dewasa bukan yang tanpa luka, tapi yang memilih tetap tinggal meski badai datang berkali-kali. Dan jika kamu yang membaca ini sedang menangis dalam diam, tenang, kamu tidak sendiri. Masih ada harapan selama ada doa dan kemauan untuk mencoba. Bagikan kisah ini. Klik like, follow, atau subscribe channel ini. Bukan karena kami butuh angka, tapi karena bisa jadi, lewat kisah ini, ada rumah tangga yang akhirnya diselamatkan. Ada anak yang tak lagi takut kehilangan rumah. Dan ada cinta yang kembali hidup, karena belajar untuk bertahan, bukan berpisah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.